Selamat malam untuk kita semua. Tentu saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan, dan kita semua dalam perlindungannya hari lepas hari. Dan hari ini seperti yang saya pernah janjikan di video sebelumnya, bahwa kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ketiadasalahan Alkitab. Dan kemarin kita sudah melihat alasan-alasan mengapa Tuhan mengizinkan perikop-perikop sulit untuk muncul dalam Alkitab. Kita sudah melihat sedikit tentang cara bagaimana kita dapat menangani perikop tersebut. Dan hari ini saya ingin memberikan beberapa contoh perikop lain yang seolah-olah bertentangan, tetapi sebenarnya tidak begitu. Jadi ada banyak orang mungkin yang non-Kristen begitu, atau mungkin orang-orang yang tidak cinta akan firman Tuhan mengusulkan beberapa perikop ini untuk menuduh bahwa firman Tuhan itu salah, untuk menuduh bahwa firman Tuhan itu tidak benar, bahwa firman Tuhan itu tidak dipelihara oleh Tuhan. Jadi ada beberapa perikop yang saya daftarkan. Lebih tepatnya hari ini kita akan membahas dua perikop mengenai ketiadasalahan Alkitab. Dan perikop pertama seperti yang terlihat di slide, ini adalah perikop yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 hingga ke 16, dan 2 Tawarik 2 ayat 2 beserta 2 Tawarik 2 ayat 17 sampai 18. Ini adalah perikop pertama yang akan kita bahas, atau topik pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kedua perikop ini dianggap bertentangan oleh sebagian orang. Bahkan dianggap sulit untuk didamaikan begitu. Dan tidak sedikit orang-orang yang menganggap bahwa firman Tuhan mengandung kesalahan dikarenakan kedua perikop ini. Tapi kita akan lihat, dan kita akan lihat penyelesaiannya seperti apa. Kita lihat dulu 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 sampai 16. Di sini saya ada buat slide berupa ayat Alkitab, tetapi saya tetap mengharapkan kita semua memiliki Alkitab di tangan, karena sangat mungkin, bahkan sangat besar kemungkinan bahwa di pembahasan atau di seiring pembahasan nanti kita akan membuka ayat firman Tuhan yang tidak saya tampilkan di slide begitu. Oke, kita lihat 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 sampai 16. Di sini dikatakan, lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur, kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Oke? Kita bandingkan dengan 2 Tawarik pasal 2 ayat 2 dan 2 Tawarik 2 ayat 17 hingga ke 18. Dikatakan, dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Ayat 17. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapat 153.600 orang. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Oke, mungkin sebagian dari kita bisa langsung memahami kira-kira di bagian mana dari kedua perikop ini yang seolah-olah bertentangan. Sekali lagi saya garis bawahi, seolah-olah bertentangan. Kita coba lihat sebentar. Oke. Di sini saya berikan slide sebuah permasalahan. Jadi terlihat bahwa di dalam 1 Raja-Raja pasal 5
Di situ disebutkan bahwa Salomo hanya memiliki 3.300 mandur atau 3.300 orang yang mengepalai pekerjaan tersebut. Jadi ada 3.300. Sedangkan jumlah yang lain, jumlah pekerja yang lain baik tukang pahat dan kuli itu baik satu raja maupun dua tawarik dua-duanya sama. Tetapi untuk mandur ini agak berbeda. Karena untuk mandur di satu raja-raja disebutkan ada 3.300 orang. Sedangkan di dua tawarik disebutkan bahwa Salomo memiliki 3.600 orang mandur atau 3.600 orang yang mengawasi pekerjaan tersebut. Jadi catatan dua tawarik memiliki 300 ekstra atau kelebihan 300 dibandingkan catatan satu raja-raja pasal 5. Yang jadi pertanyaan, apakah kedua perikop ini saling bertentangan satu sama lain? Apakah Alkitab mengandung kesalahan? Apakah Alkitab ini satu kitab yang tidak bisa menjadi pedoman orang Kristen karena mengandung banyak kesalahan? Kita akan coba lihat. Sebelum kita masuk kepada penyelesaian yang akan saya jabarkan, kita terlebih dahulu melihat beberapa pendapat orang terhadap teks tersebut. Ada beberapa pendapat, tapi saya kutipkan satu pendapat dari Robert Jamieson. Di sini Robert Jamieson berpendapat bahwa kedua teks ini sulit untuk didamaikan. Dan Robert Jamieson memiliki kesimpulan bahwa perikop ini dapat didamaikan. Satu-satunya solusi itu adalah kalau kita melihat bahwa teks baik satu raja-raja ataupun dua tawarik memiliki kesalahan dalam pencatatannya, begitu. Terutama pencatatan jumlah mandur yang memimpin pekerjaan tersebut. Jadi Robert Jamieson berpendapat bahwa antara dua tawarik atau satu raja-raja yang mengandung kesalahan. Kesimpulan ini seperti yang kita bahas minggu lalu adalah kesimpulan yang sangat-sangat berbahaya, begitu. Karena kesimpulan ini adalah kesimpulan yang hendak menuduh Tuhan secara tidak langsung bahwa Tuhan itu tidak memelihara teks Alkitab. Bahwa Tuhan tidak memelihara tanpa salah teks Alkitab. Ini sesuatu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita sudah lihat bahwa Tuhan berjanji teks Alkitab itu tanpa ada salah. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memeliharanya tanpa ada salah. Dan sebagai bukti bahwa Tuhan akan pelihara tanpa salah, sebenarnya kita sudah bahas minggu lalu, tapi kita akan bahas sejenak terlebih dahulu sebagai sebuah penekanan untuk pembelajaran pada malam hari ini. Coba kita lihat di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur pasal 119. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Ini adalah ayat yang terkenal, begitu. Ayat yang sangat terkenal bagi banyak orang Kristen. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi firman Tuhan itu disebutkan oleh Daud. Itu pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Sehingga ketika kita berjalan, kita tidak akan dinaungi kegelapan. Ketika kita berjalan, kita memiliki satu terang yang mampu memimpin kita kepada atau ke tempat yang benar, begitu. Sehingga kita tidak mungkin tersandung karena kita berjalan di dalam terang. Dan terang ini didefinisikan oleh Daud sebagai firman-Mu. Oke, jadi alangkah berbahaya kalau misalnya firman Tuhan mengandung kesalahan. Kalau firman Tuhan mengandung kesalahan, bagaimana firman Tuhan bisa menjadi terang yang tidak menyandung orang percaya? Bagaimana firman Tuhan bisa menjadi terang yang dapat menuntun hidup orang percaya sehingga dia tidak tersandung? Padahal firman Tuhan sendiri gelap, begitu, karena mengandung kesalahan. Kira-kira begitu. Satu ayat lagi kalau kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 160. Mazmur 119 ayat 160 dikatakan, "Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya." Bagian pertama dari ayat ini terjemahannya kurang tepat. LAI menerjemahkannya kurang tepat. Seharusnya diterjemahkan, "Firman-Mu adalah benar dari awal." Firman-Mu adalah benar dari awal
dan segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selama-lamanya atau tetap untuk selama-lamanya. Oke, jadi kita lihat di sini. Dikatakan firman-Mu dari awal itu adalah benar. Ini mengajarkan inspirasi firman Tuhan. Ketika firman Tuhan untuk pertama kali dicatatkan, untuk pertama kali dituliskan oleh penulis Alkitab, baik Paulus, baik Yeremia, baik Daud dan lain sebagainya, itu kualitasnya adalah benar. Begitu. Ini ketika pertama kali dicatat. Tetapi seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu, yang pertama kali dicatat atau tulisan pertama mereka ini sudah rusak, begitu. Tetapi yang kita miliki saat ini adalah salinannya, begitu. Tetapi Tuhan memberikan jaminan di ayat ke-160 dikatakan, dan segala hukum-Mu yang adil tetap untuk selama-lamanya. Ini membicarakan pemeliharaan Alkitab, begitu. Jadi Alkitab dari awal ketika pertama kali ditulis kualitasnya benar, dan sampai ke generasi-generasi berikutnya, sampai kepada generasi-generasi yang akan datang bahkan, itu kualitasnya itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi kualitasnya itu tetap benar untuk selama-lamanya. Lihat, janji Tuhan begitu kuat bahwa Tuhan bukan hanya menginspirasi, bahkan akan memelihara firman-Nya tanpa salah. Jadi kalau kita tiba pada kesimpulan seperti ini, artinya kemungkinan bahwa Alkitab mengandung kesalahan, baik teksnya dan lain sebagainya, baik itu hal yang kecil bahkan hingga hal yang besar, maka kita sebenarnya sedang meragukan Tuhan kita. Maka kita sebenarnya sekarang saat ini sedang mempertanyakan Tuhan kita, apakah Dia mampu apa tidak untuk memelihara teks Alkitab. Oke, tentu kita tidak setuju dengan solusi ini. Kalau begitu solusinya apa? Solusinya dua tawarik, catatan dua tawarik. Di sini saya cantumkan solusinya. Dua tawarik mencantumkan jumlah cadangan dari para pemimpin atau dari para mandor yang mengawasi pekerjaan tersebut. Oke, jadi dua tawarik mencantumkan jumlah cadangan. Oke, jadi kalau kita bayangkan pada waktu itu ketika para pekerja mulai bekerja, yang mengawasi pekerjaan, yang hadir di lapangan untuk mengawasi pekerjaan itu ada 3.300 orang. Jadi dipercayakan 3.300 orang. Tetapi Salomo tidak menetapkan hanya 3.300, tapi dia menetapkan 3.600 orang yang menjadi mandor. Hanya saja yang hadir untuk mengawasi 3.300. Jadi cadangannya ada 300. Siapa tahu nanti besok harinya mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sibuk atau apa, atau mungkin ada urusan dengan keluarga dan lain sebagainya, maka diganti, ada penggantinya. Pokoknya sekali hadir, pokoknya di dalam satu kali pekerjaan yang hadir 3.300 orang, tetapi mereka masih memiliki cadangan 300 orang. Jadi dua tawarik kalau kita simpulkan mencatatkan bukan hanya jumlah mandor tetapi jumlah cadangan dari para mandor. Sedangkan satu raja-raja mencatatkan jumlah mandor dalam satu hari bekerja, begitu. Jadi dalam satu hari bekerja yang hadir 3.300, tetapi mereka masih punya cadangan sebanyak 300 orang. Jadi total jumlah mandor beserta cadangan mandor itu ada 3.600 orang. Ini adalah kesimpulan yang dapat diterima, begitu. Ini adalah kesimpulan yang wajar, begitu, yang dapat diterima. Dan ini kesimpulan yang sangat baik, penyelesaian yang sangat baik, karena penyelesaian ini adalah penyelesaian yang tidak mempersalahkan teks. Ingat, ini adalah penyelesaian yang tidak mempersalahkan teks, penyelesaian yang menerima dua tawarik dan satu raja-raja sebagai catatan Tuhan yang tepat, sebagai catatan Tuhan yang benar. Oke, jadi itu perikop yang pertama atau topik yang pertama mengenai berapa jumlah mandor yang memimpin pekerjaan pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa jumlah mandornya 3.300 dan 3.600 dua-duanya benar. Hanya yang 3.600 mencatatkan jumlah cadangannya. Oke, sekarang kita masuk ke topik kedua, begitu. Saya harap
topik pertama tadi kita semua paham, kita semua mengerti dan tidak kesulitan untuk memahami topik yang pertama tadi. Oke, sekarang topik kedua. Topik kedua saya ambil dalam 2 Samuel 6 ayat 23 dan 2 Samuel 21 ayat ke-8. 2 Samuel 6 ayat 23 dan 2 Samuel 21 ayat 8. Di sini dikatakan, ini saya pakai terjemahan LAI. 2 Samuel 6 ayat 23 dikatakan, Michal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Oke, jadi disebutkan dengan sangat sederhana dan kita semua bisa memahami bahwa Michal, anak Saul, tidak punya anak sampai dia mati. Begitu. 2 Samuel 21 ayat 8 dikatakan, lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai orang Mehola itu. Seolah-olah di sini tidak ada permasalahan, begitu. Seolah-olah tidak ada pertentangan, dan kalau misalnya ada orang mengajukan perikop ini, mungkin kita berpikir apa pertentangan dari perikop ini, begitu. Apa permasalahannya? Jadi permasalahannya itu timbul jikalau kita memahami bahwa sebenarnya LAI menerjemahkannya kurang tepat, terutama di perikop 2 Samuel pasal 21 tadi. Jadi LAI menerjemahkannya kurang tepat, karena kalau di LAI diterjemahkan bahwa yang tidak punya anak itu adalah Merab, begitu. Kalau kita kembali ke 2 Samuel 21, yang tidak punya anak itu Merab. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di teks bahasa asli maupun di King James Version, dikatakan dalam 2 Samuel 21 dikatakan bahwa yang punya anak 5 orang itu adalah Michal, bukan Merab, begitu. Jadi sekali lagi LAI menerjemahkan Merab, tetapi kalau kita lihat dalam teks asli maupun dalam King James Version dikatakan yang punya anak 5 orang itu adalah Michal, bukan Merab. Nah, kalau begini jadi ada timbul permasalahan. Kenapa? Karena dalam 2 Samuel 6 dikatakan bahwa Michal itu tidak punya anak sampai hari matinya. Sedangkan di 2 Samuel 21 dikatakan dia punya anak, dan anaknya bahkan ada 5, begitu. Bukan hanya 1 tapi ada 5, begitu. Wah, kalau begini timbul sebuah permasalahan dalam tanda kutip, permasalahan dalam tanda kutip. Dan beberapa orang berpendapat bahwa 2 Samuel 21 itu salah penyalinan. Bahkan ada yang agak ekstrim berpendapat bahwa teks Ibrani itu 2 Samuel 21 yang menyebutkan Michal punya anak 5 itu adalah teks yang lemah. Bayangkan, bahkan ada orang yang menyebut teks yang menyebut nama Michal itu sebagai teks yang lemah, begitu. Oke, coba kita lihat pendapat beberapa orang terhadap teks ini, begitu, sebelum kita memberikan penyelesaiannya. Oke, pendapat beberapa orang. Di sini saya ada daftarkan seperti tadi, ada Robert Jamieson, masih orang yang sama, begitu. Robert Jamieson menyatakan bahwa Michal itu adalah nama yang salah, seharusnya yang benar itu Merab, begitu. Dan di sini ada beberapa terjemahan Alkitab yang mirip dengan LAI yang menerjemahkan Merab bukan Michal, begitu. Seperti NIV, ESV dan lain sebagainya, begitu. Mereka menggantikan Michal menjadi Merab. Ya, dengan berbagai macam jenis alasan mungkin, begitu. Mungkin salah satunya seperti yang saya katakan tadi, karena ada beberapa orang yang berpendapat bahwa teks Ibrani yang mencantumkan nama Michal itu adalah teks yang lemah, begitu. Ini adalah kesimpulan yang harus dihindari. Kenapa? Saya ajak kita coba lihat alasannya. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 5. Dalam Injil Matius pasal ke-5. Coba kita buka bersama-sama di Matius 5 ayat yang ke-18. Matius 5 ayat ke-18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Coba bayangkan, Tuhan menjanjikan bahwa langit dan bumi itu akan berlalu, sesuatu yang kokoh, begitu, sesuatu yang manusia anggap sebagai sesuatu yang kokoh, begitu, itu akan berlalu. Tetapi firman Tuhan di sini dicatatkan 1 iota dan 1 titik tidak akan berlalu. Tuhan menjanjikan pemeliharaan teks Alkitab di sini di Matius 5, terutama pada Perjanjian Lama. Karena iota itu adalah huruf dalam bahasa Ibrani.
huruf dalam bahasa Ibrani, dan iota itu adalah huruf terkecil, huruf mati terkecil di dalam bahasa Ibrani. Dan untuk titik di sini memang ada perpecahan begitu di antara para teolog begitu yang melihat titik ini. Ada yang berpendapat titik ini sebagai bagian dari huruf mati, tapi ada juga yang berpendapat bahwa titik ini adalah bagian dari huruf hidup begitu. Tetapi kalau saya punya posisi titik adalah bagian dari huruf hidup. Tapi tidak masalah, itu suatu saat mungkin akan kita bahas begitu. Tetapi pada intinya di dalam Matius 5 Tuhan menjanjikan pemeliharaan firman Tuhan pada teks Ibrani begitu. Karena iota, titik itu adalah perwakilan dari huruf-huruf bahasa Ibrani begitu. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa ini ada kesalahan, teks Ibraninya itu lemah begitu, atau teksnya ini lemah, wah ini satu kesimpulan yang menghancurkan janji Tuhan, padahal Tuhan bilang tidak akan musnah begitu teks Ibrani ini. Oke. Jadi ini kesimpulan yang harus dihindari. Kalau begitu bagaimana penyelesaiannya begitu? Bagaimana penyelesaiannya? Di sini saya berikan dua solusi. Ada dua solusi, tetapi solusi pertama merupakan solusi yang kurang kuat begitu. Saya anggap kurang kuat begitu karena saya lebih suka dan berpegang pada posisi yang kedua. Tapi nggak apa, kita bahas begitu. Jadi posisi yang pertama berpendapat bahwa Mikhal sebelum dia menikah dengan Daud, dia pernah menikah dengan Adriel begitu. Makanya di dalam teks 2 Samuel 21 disebutkan bahwa disebutkan bahwa Mikhal itu memperanakkan 5 orang anak laki-laki bagi Adriel begitu. Jadi solusi yang pertama adalah Mikhal sebelumnya pernah menikah dengan Adriel begitu. Dan ketika dia menikah dengan Adriel, dia memiliki anak begitu. Dia memiliki 5 orang anak. Dan ketika dia menikah dengan Adriel, dia punya anak. Ini adalah sesuatu yang terjadi sebelum pencatatan 2 Samuel 6 ayat 23 gitu. Jadi sebelum pencatatan 2 Samuel 6 ayat 23. Dan setelah dia selesai dengan Adriel, kemudian menikah dengan Daud, dan dia bersama Daud dia tidak punya anak begitu. Dia bersama Daud dia tidak punya anak, sehingga di dalam 2 Samuel 6 ayat 23 dicatatkan Mikhal sampai mati tidak punya anak begitu. Jadi Mikhal sampai mati tidak punya anak dalam pengertian ketika dia menikah dengan Daud. Sedangkan 2 Samuel 21 Mikhal punya anak itu dalam pengertian sebelum dia menikah dengan Daud, dia menikah dengan Adriel dan dia punya 5 orang anak begitu. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kesimpulan ini agak lemah begitu, karena kesimpulan ini bisa saya katakan sebagai satu kesimpulan yang berasumsi begitu, kira-kira berasumsi. Karena begini, kalau kita lihat Alkitab, ketika Saul mau menikahkan anaknya kepada Daud begitu, mau menikahkan anaknya kepada Daud. Awalnya kan kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 18, kita bisa lihat bersama di dalam 1 Samuel pasal 18. Saya ajak kita buka bersama 1 Samuel 18. Cukup panjang dari ayat 17 sampai 27. 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 27. Disebutkan bahwa di ayat 17, berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab, dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan, sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Oke, jadi awalnya Saul ingin memberikan Merab kepada Daud, tetapi rencananya ini dia ubah begitu. Bukannya dia memberikan Merab kepada Daud, tetapi justru dia memberikan Merab kepada Adriel begitu. Jadi bukannya memberikan Merab kepada Daud, tetapi dia malah memberikannya kepada Adriel. Tetapi ternyata salah satu anak Daud yaitu Mikhal itu suka sama Daud begitu, jatuh cinta sama Daud begitu. Dan akhirnya Saul mengizinkan Daud untuk mengambil Mikhal menjadi istrinya dengan syarat 100 kulit katan dari orang Filistin begitu. Dan Daud akhirnya mengalahkan orang Filistin, dan dia bahkan bukan hanya mengumpulkan 100, tetapi bahkan dia mengumpulkan 200 kulit katan dari orang Filistin. 200 kulit katan dari orang Filistin. Dan akhirnya Saul langsung memberikan Mikhal kepada Daud.
Jadi dari teks ini kita lihat tidak ada indikasi bahwa sebelumnya Michal itu pernah menikah dengan Adriel, begitu. Tidak ada indikasi bahwa sebelumnya Michal pernah menikah dengan Adriel. Oleh sebab itu saya katakan bahwa solusi pertama ini agak lemah, begitu. Dan saya lebih suka dengan solusi nomor 2. Solusi nomor 2 di sini saya sebutkan sebagai Michal adalah ibu pengganti atau ibu angkat bagi anak-anak Merab. Jadi Michal itu adalah ibu angkat dari anak-anak Merab. Jadi kalau kita kembali ke dalam 2 Samuel, pasal 21 ayat yang ke-8. Dikatakan, lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Ain dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Michal seharusnya binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai. Oke, kata yang dilahirkan itu dari kata yalat, begitu. Kata dilahirkan itu dari kata yalat, dan yalat tuh bisa mengandung satu pengertian yang berbeda dari pengertian yang literal, karena yalat kan kalau diterjemahkan literal itu artinya melahirkan, memperanakkan, begitu. Tetapi yalat memiliki pengertian-pengertian yang lain, begitu. Salah satu pengertian yang terkandung dari kata yalat itu adalah membesarkan, begitu, atau merawat, begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa Michal ini merawat 5 orang anak bagi Adriel. Jadi Michal ini merawat atau membesarkan 5 anak bagi Adriel. Jadi kalau kita bayangkan Merab menikah dengan Adriel dan Merab punya anak, tapi kita tidak diberitahukan oleh teks alasan mengapa Merab tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan anaknya, sehingga Michal saudarinya bertindak sebagai ibu angkat dari 5 anak tersebut, begitu. Oke, tetapi kesimpulan ini menerima beberapa kritikan. Kritikannya seperti ini. Karena kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 21, kata melahirkan atau kata dilahirkan itu muncul 2 kali di ayat ke-8. Di ayat ke-8 muncul 2 kali, disebutkan di ayat 8 bagian pertama, lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Ain dilahirkannya bagi Saul. Itu pakai kata yalat, begitu. Kemudian yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Michal binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel, di situ juga pakai kata yalat. Jadi beberapa kritikan berkata begini. Kalau kata pertama yalat di dalam ayat ke-8 itu dimaknai dengan literal, artinya dilahirkan, melahirkan, memperanakkan, begitu. Artinya dimaknai dengan literal. Maka seharusnya kata yalat yang kedua itu juga dimaknai dengan literal, begitu. Tidak bisa dimaknai dengan figuratif, begitu. Sesuatu yang bukan literal, begitu. Tetapi pertanyaannya, apakah ini benar? Apakah ketika kata yalat muncul berbarengan atau muncul dalam waktu yang dekat, itu tidak bisa satu literal satu figuratif, begitu, atau harus dua-duanya literal? Kita harus cek Alkitab, begitu. Dan Alkitab di sini memberikan jawaban atas keberatan tersebut. Jadi di sini ada beberapa jawaban Alkitab, ada 2 jawaban Alkitab. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, kata yalat itu dimengerti atau diterjemahkan literal itu sebagai melahirkan atau memperanakkan, begitu. Tetapi kata yalat juga memiliki pengertian-pengertian yang lain yang terkandung di dalamnya. Salah satunya misal membesarkan atau merawat, begitu. Tetapi kata yalat juga memiliki sesuatu yang lain, artinya kata yalat bisa dimaknai literal, misalnya istri saya melahirkan seorang anak, begitu. Tetapi kata yalat juga dapat memiliki satu pengertian yang jauh daripada itu. Artinya bukan istri saya yang punya anak, tetapi misalnya anak saya punya anak saya melahirkan anak, berarti kan itu cucu saya, begitu. Itu kan berarti cucu saya, dan cucu saya itu di dalam Alkitab bisa disebutkan yalat dari saya atau istri saya, begitu. Jadi cucu saya itu bisa disebutkan yalat dari istri saya, begitu. Jadi perhatikan. Jadi yalat bisa dalam pengertian sempit, artinya istri saya melahirkan seorang anak, ini yalat, begitu. Tapi bisa juga
anak saya melahirkan seorang anak berarti cucu saya begitu. Dan cucu saya ini disebutkan Yalat dari istri saya. Oke, kita lihat bukti Alkitab. Coba kita lihat di dalam Rut pasal 4. Rut pasal 4 ayat ke-15. Rut pasal 4 ayat ke-15 disebutkan di sini, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Jadi disebutkan di Rut pasal 4 ayat 15 bahwa Rut itu melahirkan. Di sini Yalat. Di sini Yalat, dan kita tahu bahwa yang dilahirkan oleh Rut itu adalah Obed begitu. Yang dilahirkan oleh Rut itu adalah Obed begitu. Tetapi menarik kalau kita lihat dalam Rut pasal 4 ayat ke-17 disebutkan begini. Rut pasal 4 ayat 17 dikatakan, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Nah, perhatikan. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Perhatikan. Jadi seharusnya kalau kita lihat dengan kacamata literal, Rut melahirkan Obed. Rut Yalat Obed begitu kan? Rut melahirkan Obed begitu. Tetapi di ayat 17 disebutkan bahwa Naomi yang melahirkan Obed begitu. Padahal Obed itu adalah, kalau bisa kita katakan, cucunya Naomi. Nah, kenapa bisa demikian? Begitu. Karena Obed, cucu Naomi, masih memiliki hubungan dengan Naomi. Makanya bisa disebut sebagai Naomi Naomi dikatakan bagi Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, yaitu Obed. Yaitu Obed. Tetapi jangan memaknai literal, karena Naomi bukan memperanakan Obed, justru Rut yang memperanakan Obed. Jadi kalau kita lihat dalam teks yang berdekatan, hanya beda beberapa ayat, kata Yalat muncul 2 kali, dan kata Yalat yang pertama itu dimaknai dengan literal, Rut memperanakkan, tetapi kata Yalat yang kedua dimaknai dengan figuratif begitu. Bukan Naomi yang memperanakkan, tetapi Naomi memiliki hubungan dengan Obed begitu. Dimaknai dengan figuratif begitu. Oke, itu adalah jawaban Alkitab. Jadi Alkitab mengizinkan hal ini begitu. Jadi satu dimaknai dengan literal, artinya benar-benar dilahirkan. Satu dimaknai dengan figuratif, artinya seseorang yang memiliki hubungan dengan entah kakeknya kah, entah neneknya kah. Alkitab mengizinkan hal itu. Dan bukan hanya itu. Kalau kita lihat masih kembali ke dalam Rut pasal 4 di ayat ke-16 begitu. Kita akan lihat, ini jawaban kedua dari Alkitab, alasan mengapa Naomi di ayat ke-17 bisa disebut melahirkan atau telah lahir bagi Naomi itu Obed. Kenapa bisa demikian? Karena di ayat 16 dikatakan, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Begitu. Jadi Naomi yang mengasuhnya. Begitu. Jadi kalau kita lihat, Yalat memiliki satu indikasi, bukan hanya melahirkan tapi mengasuh. Begitu. Tapi mengasuh. Kenapa? Karena ayat 17 disebutkan bagi Naomi telah lahir, itu dikarenakan Naomi yang mengasuh Obed. Begitu. Oke? Saya ulangi, jadi alasan mengapa di ayat ke-17 dari Rut pasal 4 disebutkan bahwa bagi Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, padahal bukan Naomi yang melahirkan itu, alasannya karena Naomi yang mengasuh anak tersebut. Jadi di dalam kata Yalat mengandung salah satu ide yaitu mengasuh atau merawat begitu. Dan sekali lagi Alkitab mengizinkan hal ini, artinya dalam ayat yang berdekatan kata Yalat muncul dua kali. Yalat yang pertama dimaknai dengan literal, benar-benar melahirkan, dan Yalat kedua dimaknai dengan figuratif begitu. Dimaknai dengan bukan literal, dan ini diizinkan oleh Alkitab. Maka kalau kita kembali ke 2 Samuel 21, maka hal ini menjadi tidak sulit. Artinya Yalat muncul 2 kali, satu dimaknai literal dan satu dimaknai figuratif, itu bisa. Itu pernah dipakai oleh Alkitab. Jadi kalau kita lihat kembali di 2 Samuel 21, maka kita dapat dengan sederhana menyimpulkan bahwa di bagian kedua
Mikhal itu bukan memperanakkan dalam pengertian literal, tetapi Mikhal itu mengasuh, begitu, mengasuh, membesarkan. Atau Mikhal itu punya hubungan dengan anak-anak Merab. Alasannya kenapa? Karena Mikhal lah yang mengasuh anak-anak tersebut. Makanya dalam 2 Samuel 21 ayat ke-8 disebutkan bagi Mikhal itu lahir 5 orang anak, begitu. Oke, saya harap kita semua dapat memahaminya dengan sederhana, begitu. Saya harap kita semua dapat memahaminya dengan tepat, begitu. Oh, masih ada satu contoh lagi. Kalau kita lihat, bukan hanya dalam Rut, kita masih ada satu contoh lagi karena masih ada sedikit waktu. Kita lihat satu contoh lagi di dalam Amsal 23. Amsal 23 ayat yang ke-24. Amsal 23 ayat ke-24 ini salah satu bukti bahwa kata yalat itu mengandung ide mengasuh, merawat, begitu. Amsal 23:24 dikatakan begini. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Oke, yang memperanakkan itu di situ yalat. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita. Ini menarik. Kalau kita lihat pada dasarnya enggak ada anak yang dilahirkan pada saat dilahirkan, ketika dia keluar itu sudah bijak, begitu. Enggak ada, begitu. Tidak ada anak yang baru lahir itu sudah bijak. Anak yang lahir itu perlu dibimbing, perlu diajar, perlu diajarkan firman Tuhan, perlu diajarkan ilmu pengetahuan supaya dia bijak. Jadi enggak ada anak yang baru lahir itu sudah bijak. Jadi artinya apa? Jadi artinya kata yalat dalam Amsal 23:24 mengandung satu ide, yaitu mengasuh atau merawat. Begitu. Karena anak bisa menjadi bijak kalau diasuh atau dirawat, kalau diajar, begitu. Kalau tidak ya nggak bisa, begitu. Mau kita melahirkan berapa banyak anak pun kalau kita nggak ajar ya nggak akan bijak dia, begitu. Jadi sekali lagi yalat mengandung ide mengasuh atau mengajar. Oleh sebab itu kita memahami 2 Samuel 21 ayat 8 ketika disebutkan bagi Mikhal lahir 5 orang anak, kata lahir di situ bukan dimaknai literal tetapi figuratif. Yang artinya 5 orang anak itu memiliki hubungan dengan Mikhal. Alasannya mungkin adalah karena Mikhal yang mengasuh, yang merawat anak-anak tersebut. Oke, jadi tidak ada kesulitan atau tidak ada pertentangan di dalam 2 teks ini. Dan 2 teks ini kita katakan dua-duanya sama-sama benar. Mikhal memang tidak punya anak kandung sampai mati, tetapi Mikhal punya anak angkat, begitu. Dan 5 orang itu anak angkatnya, begitu. Jadi tidak ada permasalahan sama sekali, tidak ada pertentangan sama sekali. Kita dapat menerima kedua teks ini, kita dapat percaya kedua teks ini tidak ada mengandung kesalahan, begitu. Dan solusi ini mendorong kita, menguatkan kita kepada janji Tuhan bahwa Tuhan terus memelihara firman-Nya tanpa salah, begitu. Bahwa Tuhan terus memelihara firman-Nya sepanjang masa tanpa salah. Amin. Sekiranya pembahasan malam ini dapat menguatkan kita semua, dapat mendorong kita lebih semangat lagi untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.